Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Fatih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bagaimana nih puasanya hari ini? Masih semangat kan? Semoga kalian tetap semangat sampai akhir ya. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan sebuah kisah perjalanan masuk Islam Umar bin Khattab. Tapi sebelumnya, siapa sih Umar bin Khattab itu? Ada yang tahu? Penasaran kan? Yuk kita simak ceritanya sampai selesai ya. Sahabat Al-Fatih, tahu nggak sih? Sayyidina Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi yang menjadi kebanggaan kaum muslimin yang dikenal karena keberaniannya membela agama Islam dari kaum jahiliyah. Tapi sebelum masuk Islam, Umar bin Khattab merupakan orang yang paling kejam dan sangat membenci Nabi Muhammad SAW. Sehingga sebagian kaum muslimin merasa putus asa akan keislaman Umar. Hal ini disebabkan karena kekerasan dan kegarangan perangainya. Bahkan sampai ada yang mengatakan loh bahwa Umar tidak akan masuk Islam sampai ada keledainya Al-Khattab yang masuk Islam. Saat itu Umar sangat menentang Islam karena merasa Rasulullah dengan ajaran barunya telah membuat masyarakat Mekah berpecah dan berkonflik. Umar ingin agar masyarakatnya bersatu, tentram, damai, dan stabil. Maka dari itu, satu-satunya jalan adalah dengan menghentikan dakwah Nabi dan para pengikutnya. Nah, inilah yang membuat Umar sangat menentang dan memusuhi Islam. Bahkan, Umar sampai berpikir loh untuk menghabisi Rasulullah. Suatu hari, Umar mendengar kabar bahwa adik kandungnya Fatimah binti Khattab beserta dengan adik iparnya Sa'id bin Zaid telah memasuki agama yang paling ia benci, yaitu agama Islam. Dari beberapa kaum Quraisy, Umar mendengar kalau Rasulullah dan para sahabatnya sedang berada di Darul Arqam. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Darul Arqam untuk membunuh Nabi. Di tengah perjalanan, Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah, seorang laki-laki yang telah memeluk Islam secara diam-diam. Melihat Umar membawa pedang, Nu'aim pun terkejut karena pasti tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membunuh kaum muslimin. Oleh karena itu, Nu'aim pun berkata, "Mau pergi kemana kau, wahai Umar?" Dijawab oleh Umar, "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy." Nu'aim langsung menimpalinya, "Maukah kau aku tunjukkan sesuatu yang lebih mengejutkanmu, hai Umar? Sesungguhnya adik perempuan dan adik iparmu telah meninggalkan agama yang engkau yakini itu." Mendengar adik perempuan yang disayanginya masuk Islam, Umar marah besar dan jiwanya dipenuhi oleh emosi. Lalu ia mengalihkan tujuannya ke kediaman Fatimah. Sampai di pekarangan rumah sang adik, Umar sayup-sayup mendengar suara Fatimah dan Said sedang melantunkan bacaan ayat Al-Quran karena sedang belajar mengaji kepada Habab Al-Araf. Umar berteriak dan mengetuk-ngetuk pintu dengan kasar agar segera dibukakan oleh sang adik. Mendengar suara Umar, pengajar ngajinya pun segera bersembunyi ke dalam rumah sehingga lembaran ayat Al-Quran tertinggal di luar. Fatimah pun membukakan pintu dan Umar masuk ke dalam serta menanyakan suara yang didengarnya tadi. Sambil menyembunyikan lembaran ayat Al-Quran yang tercecer, Fatimah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, adakah engkau mendengar sesuatu?" Umar menjawab dengan penuh emosi, "Demi Tuhan, aku telah mendengar kabar
bahwa kalian telah mengikuti ajaran Muhammad." Fatimah pun menjawab, "Wahai Umar, apa pendapatmu jika kebenaran itu bukan berada pada agamamu?" Mendengar perkataan itu, Umar langsung menarik jenggot Zaid dan menjatuhkannya di atas tanah. Melihat suaminya dipukul oleh sang kakak, Fatimah pun mencoba melerai dan membela suaminya. Namun ternyata pukulan Umar justru mengenai wajah Fatimah sehingga bercucuran darah. Setelah Umar menampar adiknya, Fatimah pun berkata, "Wahai Umar, apakah kau memukul orang yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang mengikuti kebenaran? Manusia macam apa kau, Umar?" Mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Fatimah membuat Umar terdiam dan iba. Hal itu membuat hati Umar menjadi sedih. Oleh karena itu, Umar meminta dengan halus kepada Fatimah memperlihatkan lembaran ayat Al-Quran yang disembunyikannya tadi. Dengan hati yang bergetar, Fatimah menolak permintaan Umar. Namun, Umar tetap ingin melihat lembaran ayat tersebut. Fatimah pun berkata pada Umar, "Engkau kotor. Ayat Al-Quran hanya boleh disentuh dan dibaca oleh orang yang suci. Mandilah terlebih dahulu." Umar pun memenuhi permintaan adiknya tersebut. Beliau mandi dan kembali kepada Fatimah. Fatimah memberikannya lembaran ayat Al-Quran yang dalamnya terdapat surah Toha ayat 1-8. Ketika membaca surah Toha, Umar banyak memuji dan memuliakan isinya. Setelah membaca ayat demi ayat tersebut, Umar berkata, "Alangkah mulianya kalam ini." Kemudian ia minta ditunjukkan keberadaan Rasulullah. Umar langsung ingin menemui Rasulullah. Saat itu Rasulullah sedang berada di rumahnya dengan para sahabatnya. Maka Umar mengambil pedangnya menuju rumah tersebut, kemudian mengetuk pintunya. Ketika ada salah seorang yang melihat Umar, dikabarkannya kepada Rasulullah, maka mereka berkumpul. Kaum muslimin saat itu yang melihat Umar berjalan dengan membawa pedang berpikir kalau tujuan Umar adalah untuk membunuh Nabi. Pada akhirnya Rasulullah lah yang menemui Umar. Rasulullah menyambut dan menanyakan maksud serta tujuan Umar. Namun Umar hanya terdiam dan tidak berkata sepatah kata pun. Rasulullah langsung memegang pundak Umar sambil mengguncangkannya seraya berkata, "Engkau, wahai Umar, akankah engkau terus seperti ini hingga kehinaan dan azab Allah diturunkan kepadamu? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dalam diri Umar." Saat itu pula Umar meneteskan air mata dan berkata, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Setelah masuk Islam, Umar terang-terangan mengumumkan keislamannya di depan kaum Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah. Umar langsung menemui sahabatnya pada zaman jahiliyah, yaitu Abu Jahal, pembenci Islam nomor 1. Umar mengetuk pintunya dan disambut hangat oleh Abu Jahal. Namun, bukannya menjawab sambutan itu, Umar justru bersyahadat dengan lantang di depan Abu Jahal. Tidak hanya sampai di situ, Umar melanjutkan ke rumah salah satu orang Quraisy yang suka menyebarkan gosip. Umar berkata kepadanya, "Apakah kamu tahu berita terbaru hari ini?" "Berita apa itu, hai Umar?" dijawabnya. Kemudian Umar langsung bersyahadat di depannya sebagai pertanda keislamannya.
Islamnya Umar merupakan kemenangan bagi kaum muslimin. Hijrahnya Umar merupakan pertolongan bagi kaum muslimin. Dan kekhalifahannya Umar merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Sejak saat itu pula, Umar menjadi sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan Umar merupakan orang ke-40 yang masuk Islam. Masya Allah, sungguh luar biasa ya sahabat Al-Fatih. Meski awalnya menentang Islam, tapi pada akhirnya Umar merupakan pembela Islam yang sangat gigih dan paling terdepan. Semua ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga doa Nabi Muhammad SAW serta bacaan Al-Quran yang menggetarkan hatinya. Bagaimana menurut kalian? Perjalanan yang luar biasa bukan? Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan kalian ya. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.